Halo, ketemu lagi bersama saya Rio di Senyumin Aja Channel. Teman-teman, pernah mendengar istilah free transfer? Pernah tahu istilah Bosman ruling? Bagi penggemar sepak bola tentunya pasti sering mendengar istilah free transfer. Tapi pernah tahu nggak sih, siapa pertama kali yang mencetuskan ide free transfer? Apa latar belakang ide free transfer itu terjadi? Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan tonton video berikut ini. Cerita ini bermula ketika pesepak bola asal Belgia Jean-Marc Bosman dilarang pindah oleh klubnya RFC De Ligt ke klub asal Prancis Dunkirk pada tahun 1990. Padahal kontrak Bosman bersama RFC De Ligt sudah kadaluarsa. Kegagalan transfer itu akibat RFC De Ligt menginginkan Dunkirk membayar biaya transfer untuk mendapatkan Bosman. Namun, Dunkirk keberatan dengan nilai transfer yang ditawarkan RFC De Ligt. Hal tersebut membuat Bosman bingung lantaran kontraknya telah habis. Namun tidak diperbolehkan pindah ke klub lain. Kubu RFC De Ligt kemudian hanya memberikan gaji sebesar 25% kepada Bosman selama kontraknya berakhir sampai ada klub baru yang menyanggupi nilai transfer untuk meminang Bosman. Rasa diperlakukan tidak adil, Bosman lantas mengadukan hal ini kepada Pengadilan Eropa di Luxembourg berdasarkan regulasi transfer dan status FIFA pada pasal 17. Bosman harus berhadapan dengan RFC De Ligt, Federasi Sepak Bola Belgia dan UEFA dalam kasus tersebut. Butuh sekitar 5 tahun bagi Bosman untuk mendapatkan keadilan yang dicari. Pada 15 Desember 1995, Pengadilan Eropa memenangkan gugatan Bosman. Namun Bosman saat itu sudah pensiun sebagai pemain. Dia hanya mendapatkan ganti rugi yang ditenggarai nilainya tidak begitu besar. Akan tetapi, keberhasilan Bosman memenangkan gugatan tersebut memunculkan 3 aturan baru yang dikenal sebagai aturan Bosman atau Bosman Ruling. Ketiga aturan tersebut adalah melarang adanya nilai transfer untuk pemain yang kontraknya sudah berakhir. Sebelum itu, klub bisa mendapatkan kompensasi dari transfer pemain, meskipun pemain tersebut telah habis kontraknya. Selain itu, klub juga bisa mengganjal kepindahan pemain yang habis masa kontraknya ke klub lain. Klub tidak berhak menahan pemain yang masa kontraknya selesai untuk mendapatkan kompensasi. Pemain tersebut masuk kategori bebas transfer dan bisa bernegosiasi dengan calon klub saat kontrak bersama klub sebelumnya tersisa 6 bulan. Jika pemain tersebut menandatangani kontrak dengan klub lain, klub tidak berhak menahan pemain yang masa kontraknya telah selesai untuk mendapatkan kompensasi. Pemain tersebut masuk kategori bebas transfer dan bisa bernegosiasi dengan calon klub baru saat kontrak bersama klub sebelumnya tersisa 6 bulan. Jika pemain tersebut menandatangani kontrak dengan klub lain, klub sebelumnya tidak mendapatkan uang sepeser pun. Klub pembelinya bisa menjadikan nilai transaksi tersebut sebagai gaji bagi pemain itu dalam masa kontrak. Menolak batasan pemain asing yang boleh bermain dalam suatu pertandingan di liga dalam negara-negara Eropa, seperti yang diberlakukan UEFA. Sebelumnya UEFA menetapkan aturan 3+2 untuk pemain asing yang turun dalam kompetisi Eropa, yakni hanya 3 pemain luar Uni Eropa dan 2 pemain asimilasi, yaitu pemain asing yang sudah bermain di liga bersangkutan melalui jalur pemain muda. Pada 3 Januari 2014, striker Borussia Dortmund Robert Lewandowski menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun di Bayern Munchen. Dortmund harus merelakan kepergian Lewandowski ke klub rival pada musim 2014-2015. Padahal penampilan Lewandowski bersama Dortmund begitu gemilang. Pemain Polandia itu tercatat menghasilkan 103 gol dalam 187 pertandingan Dortmund di berbagai ajang. Menurut Transfermarkt, nilai pasar Lewandowski saat itu berkisar 35 juta pound sterling. Alih-alih mendapatkan biaya 35 juta pound sterling dari hasil menjual Lewandowski, Dortmund harus gigit jari karena kepindahan sang pemain ke Bayern tidak menghasilkan sepeser uang pun alias gratis. Kontrak Lewandowski bersama Dortmund memang berakhir pada 30 Juni 2014. Pihak Dortmund sudah menyodorkan kontrak baru yang ternyata terus ditolak Lewandowski. Alhasil, pemain didikan Akademi Les Poznan itu bebas bernegosiasi dengan Bayern mulai 30 Desember 2014 tanpa harus meminta persetujuan kubu Dortmund. Kubu Dortmund bukan satu-satunya klub yang terpaksa melepas pemain andalan ke klub lain tanpa biaya sebesar pun. Sejak aturan Bosman diberlakukan 15 Desember 1995, masih ada beberapa pemain lagi, yaitu Andrea Pirlo dan Esteban Cambiaso serta James Milner. Berikut cuplikannya. Andrea Pirlo memiliki masa-masa keemasan bersama AC Milan. Setelah diboyong dari Inter Milan pada 2001 silam, Pirlo menjelma menjadi salah satu gelandang super elegan. Ia banyak menghasilkan gelar dan menjadi inspirasi bagi para pemain-pemain muda saat ini. Setelah selama kurang lebih 10 tahun membela Milan, tenaganya tak dibutuhkan lagi.
Ia kalah bersaing dan kontraknya pun tidak diperpanjang. Hasilnya, Pirlo memilih hijrah ke Juventus dengan status free transfer. Bergabung secara gratis dengan Juventus nyatanya tidak menjadi hal buruk bagi Pirlo. Ia justru menjadi mentor sempurna bagi para pemain Juve dan menjadi salah satu bagian penting dari bangkitnya si nyonya tua di persepakbolaan Italia. Di klub asal Turin, Pirlo total sukses menyumbangkan 4 gelar Serie A secara beruntun. Kasus yang sama juga dialami Esteban Cambiaso. Cambiaso sempat digadang-gadang akan menjadi salah satu gelandang bertahan terbaik setelah ditransfer oleh Real Madrid dari Argentinos Juniors pada tahun 1996. Namun karena usianya yang terbilang sangat muda, ia pun dipinjamkan beberapa klub Argentina hingga tahun 2002. Namun lagi-lagi ia gagal menembus tim utama. Hanya mencatatkan cap sebanyak 41 pertandingan selama 2 musim dan bermain di bawah bayang-bayang Makelele membuat Cambiaso tak betah. Ia pun memutuskan tak memperpanjang kontraknya di Real Madrid dan memilih berlabuh di Inter Milan pada awal musim 2004-2005 dengan status bebas transfer. Bermain untuk Inter, karir Cambiaso melejit. Ia berhasil mendapat status pemain utama dan sumbangkan sejumlah trofi bergengsi, termasuk mengantarkan Inter meraih gelar treble pada musim 2009-2010. James Philip Milner atau lebih dikenal dengan nama James Milner. Pemain yang telah mengoleksi lebih dari 50 penampilan bersama timnas Inggris ini lebih memilih untuk melanjutkan karirnya di Liverpool dibanding dengan Manchester City. Dengan begitu, Liverpool akan mendapatkan Milner tanpa perlu mengeluarkan biaya transfer sama sekali alias gratis. Bergabungnya pemain ini disambut baik oleh pihak Liverpool. Pasalnya kualitas Milner di Liga Inggris memang tidak perlu diragukan lagi. Meski tidak menjadi pilihan utama skuad Manchester City musim lalu, Milner adalah pemain serba bisa yang akan selalu berguna bagi tim manapun saat ini. Dalam sebuah wawancara, manajer Manchester City Manuel Pellegrini pernah menjelaskan kualitas seorang Milner. Ia adalah seorang yang cerdas, bermental kuat, pemain yang akan membuat Anda bimbang ketika berniat untuk tidak memainkannya. Dia adalah pemain yang harus selalu dimainkan. Namun Anda juga membutuhkan pemain dengan kemampuan teknik yang lebih baik, kata pelatih asal Chili tersebut. Milner memang bukan pemain dengan teknik tinggi. Ia bukan tipikal gelandang yang mampu melewati banyak pemain lawan dengan aksi individu. Ia juga bukan pemain yang memiliki tendangan super keras untuk menaklukkan kiper lawan dari jarak jauh. Juga bukan pemain dengan kecepatan lari yang tidak bisa disentuh pemain lawan. Namun ia memiliki seluruh kemampuan yang dibutuhkan seorang pemain sepak bola secara komplit. Hal itu pun disampaikan oleh Manuel Pellegrini. Ada banyak pemain Inggris dengan teknik lebih baik, ada banyak juga yang lebih cepat, ada juga pemain yang mampu berduel udara lebih baik. Tapi coba tunjukkan pada saya pemain yang bisa melakukan semua itu dengan baik seperti yang dilakukan Milner. Demikianlah beberapa pemain sepak bola yang memanfaatkan fasilitas free transfer untuk memperoleh klub yang lebih baik daripada klub sebelumnya. Apabila masih ada beberapa pemain yang memanfaatkan fasilitas tersebut, silahkan komen di bawah ini sehingga akan dibahas di ulasan berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih.